Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini adalah merupakan materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu struktur dan fungsi sel. Dan pada saat ini kita mau membahas tentang komponen kimia sel. Adapun indikator kompetensi yang harus kita capai adalah mendeskripsikan komponen kimia sel, struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan. Komponen kimia sel terdiri dari senyawa organik dengan senyawa anorganik. Senyawa organik terdiri dari amilum, protein, lemak, dan asam nukleat, sedangkan senyawa anorganik terdiri dari garam mineral, vitamin, air, dan gas. Yang pertama, senyawa organik. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat terdiri dari unsur CHO, di mana di dalam sel karbohidrat ditemukan dalam bentuk gula atau glukosa. Berdasarkan gugus gulanya terdiri dari monosakarida, disakarida, polisakarida. Adapun fungsi karbohidrat di dalam sel sebagai penghasil energi utama, sebagai zat pengatur, sebagai zat pembangun membran sel, memelihara keseimbangan cairan dalam sel, dan menjaga keseimbangan asam basa di dalam sel. Yang kedua, lemak atau lipid. Lemak terdiri dari unsur CHO, di mana di dalam sel lemak ditemukan dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Lemak dibedakan menjadi lemak sederhana, yaitu lemak dan minyak, lemak campuran, fosfolipid, dan lipoprotein, dan lemak asli, yaitu asam lemak dengan sterol. Asam lemak dibedakan menjadi asam lemak tak jenuh atau lemak tak jenuh seperti asam linolenat, asam oleat, asam linolenat dengan asam arahidonat. Yang kedua, asam lemak tak jenuh atau lemak jenuh, contohnya asam palmitat, asam aspartat dengan asam stearat. Fungsi lemak di dalam sel sebagai penghasil kalori, komponen pembentuk membran sel, komponen pembentuk hormon steroid, dan lain-lain. Yang ketiga, protein. Unsur penyusunnya adalah C, H, O, N, dan kalau ada S dengan P. Di dalam sel, protein ditemukan dalam bentuk asam amino. Protein dibedakan menjadi protein sederhana seperti albumin dan globulin, protein gabungan yaitu glikoprotein, nukleoprotein, lipoprotein. Asam amino dibagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial, yaitu contohnya histidin, lisin, treonin, metionin, isoleusin, triptopan, dan lain-lain. Sedangkan asam amino non-esensial, yaitu contohnya alanin, glutamin, asparagin, asam glutamat, dan lain-lain. Fungsi protein di dalam tubuh kita, di dalam sel, sebagai zat pembangun struktur sel, sebagai penghasil energi, sebagai zat pengatur, memelihara keseimbangan cairan dalam sel, menjaga keseimbangan asam basa di dalam sel. Yang keempat, asam nukleat, yaitu merupakan materi inti yang terdiri dari nukleotida. Asam nukleat atau nukleotida terdiri dari fosfat, gula pentosa, ribosa atau deoksiribosa, dan basa nitrogen yang terdiri dari purin, yaitu adenin dan guanin, dan pirimidin, timin, sitosin, dan urasil. Asam nukleat dibedakan menjadi dua, yaitu ADN dengan ARN. Berikut ini adalah perbedaan DNA dengan RNA atau yang disebut ADN dengan ARN. Yang pertama, sebagai pembedanya, komponen pentosanya. DNA terdiri dari deoksiribosa, sedangkan RNA terdiri dari ribosa. Basa nitrogen. DNA basa nitrogennya purin, yaitu adenin guanin, pirimidin, timin dengan sitosin, sedangkan RNA purinnya terdiri dari adenin guanin dan pirimidin terdiri dari urasil dan sitosin. Rantainya, pada DNA rantainya panjang, ganda, dan berpilin atau kadang disebut double helix, sedangkan RNA rantainya pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Letaknya, DNA terletak di nukleus, kloroplas, dan mitokondria, sedangkan RNA terdapat di nukleus, sitoplasma, dan ribosom. Kadarnya, DNA kadarnya tidak dipengaruhi oleh sintesis protein. RNA kadarnya dipengaruhi oleh sintesis protein. Fungsinya, DNA berfungsi mengontrol sifat keturunan, berfungsi untuk sintesis protein dan juga untuk sintesis RNA. Sedangkan RNA berfungsi untuk sintesis protein.
Yang kedua, zat anorganik. Zat anorganik terdiri dari air, di mana di dalam sel kadar airnya ditemukan sekitar sampai 95%. Fungsinya adalah sebagai pelarut berbagai molekul zat atau ion, berperan dalam berbagai reaksi kimia, dan sebagai media dispersi koloid protoplasma. Yang kedua, garam mineral, di mana garam mineral ini nanti berfungsi membantu pemeliharaan stabilitas pH sel dan membantu mengatur tekanan osmotik sel. Dan yang ketiga adalah gas yang ditemukan itu yaitu seperti O2, CO2, N2, dan lain-lain. Sekian pertemuan kita kali ini, terima kasih.